Kalau kita mau menambahkan tombol konfirmasi, tinggal tambahkan di ini aja di sini. Boleh kok tambahkan di sini. Ya, jadi on click atau mau buat tombol biasa, nggak usah pakai tombolnya Laravel misalnya, button seperti ini, tipenya submit, hapus, boleh juga ya, tidak ada masalah ya. On click, return, confirm, Anda yakin misalnya. Oke, kita refresh, kita coba dulu nih, cancel, berarti tidak jadi ya. Oke, berarti jadi seperti ini. Nah, jadi kita bisa menggunakan rutenya, kan saya cuma definisiin sekali ya, cukup rute resource saja. Nah, biasanya kasus menggunakan rute resource ini itu kita gunakan di tabel-tabel master ya, tabel-tabel master. Kemudian berikutnya, kode ini kita bisa sederhanakan. Kita coba ya. Ini harusnya tidak perlu manggil jurusan ya, harusnya model data. Mau dia. Oke, saya coba dulu. Edit. Oh, enggak mau kayaknya. Oh, ini mau nih. Nah, jadi kita tidak perlu nih. Apa keuntungannya? Keuntungannya nanti pada saat kita mau buat CRUD yang lain. Ya. Kita lihat nih. Kalau kita mau buat CRUD yang lain, kita tinggal copy paste saja nih dari sini. Copy paste. Jadi yang kita ubah itu cenderung lebih sedikit ya. Lebih sedikit. Contohnya, saya contohkan. Kita buat tabel baru misalnya. Kita punya tabel namanya dosen ya. Kolomnya 4, dosennya pakai S ya, dosens ID 11. Oke, go AI. Misalnya cukup nama saja, varchar 255. Create add, datetime, update add, datetime. Oke, udah jadi nih tabelnya, tabel dosen. Kemudian kita buat modelnya, make model. Nah, perhatikan, pada saat make model, saya buat nama modelnya adalah dosen. Saya enter. Ini kan biasa kita pilih no ya, biasa kita pilih no, tapi kali ini saya pilih yes. Yes. Ya, apa bedanya? Kalau saya pilih yes, maka VS Code otomatis akan membuatkan controllernya. Ya, jadi kita cukup satu kali saja ngetiknya, satu kali saja kita gunakan perintah, nanti berikutnya VS Code yang akan buat. Lama sekali dia. Oke. Ini ya. Oke. Wah, ini ada migration, kita tidak perlu, factory kita tidak perlu. Oke, ini dosen nih. Ya, ini model kan? Ini model, kita tinggal tambahkan protected, guarded. Ini kan seperti biasa, protected, guarded. Nah, ini router resource-nya langsung dibuatin nih sama si VS Code ya, VS Code yang buatin. Nah, ini edit nih sudah ada parameternya, update sudah ada, destroy juga sudah ada. Kalau kita tidak mau pakai, kita mau copy paste misalnya dari sini, maka ini caranya seperti ini. Saya copy saja semuanya, kemudian saya pastekan. Yang saya ganti cukup modelnya kan, dosen. Nama controllernya dosen controller. Kemudian ini kan tidak perlu berganti model data ini ya, karena kan dia merujuk ke sini pasti. Nah, jurusannya baru nih kita ganti jadi dosen indeks. Di sini controllernya kita ganti jadi dosen controller. Jurusannya kita ganti jadi dosen form. Udah seperti ini saja. Validate-nya boleh ya. Kalau validasi kan boleh kita tambah nih. Misalnya dosen itu tidak ada singkatan, cuma nama. Nah, ini nama sebenarnya bukan jurusan ya. Ini yang lebih tepatnya namanya objek. Objek. Nah, jadi yang lain itu ngikut namanya objek.
Jadi begitu kita copy paste, namanya sudah tidak lagi berdasarkan modul, ya, berdasarkan modul seperti ini. Nah, ini udah jadi, tinggal buat menunya. Ya, kita tinggal buat menu untuk dosennya, udah langsung jadi otomatis input, delete, update, dan tampilnya ya, tampil input, delete, update-nya, atau CRUD-nya lah, CRUD-nya kita kadang istilah CRUD. Nah, kalau kita mau buat lagi tadi tinggal copy paste, kemudian tinggal kita ganti komponen-komponen yang menyesuaikan dengan modul yang baru. Oke, ini juga sebenarnya bisa diganti semua nanti ya. Nah, kenapa cara seperti ini? Karena kalau misalnya kita pakai cara yang sebelumnya, cara seperti di user controller, nih satu-satu, nah ini kan pasti repot sekali nih, banyak sekali yang mau kita ganti. Ini kita ganti, ini berapa kali kita panggil ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6 kali juga harus kita ganti. Makanya lebih gampang kita menggunakan S ya, S atau aliasnya. Jadi yang kita panggil bukan lagi file penuhnya, nama file beserta paths-nya, tapi yang kita panggil cukup aliasnya saja. Aliasnya ini boleh model, ya, yang lebih ringkas boleh namanya. Oke, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Video-video berikutnya juga nanti akan tetap diupdate ya. Jadi di channel Unama ini kita akan update terus video-video tentang pemrograman. Saat ini sudah ada Laravel, ada Flutter, kemudian ada HTML dan Bootstrap. Nah, kedepannya kita akan update terus, kita akan perbaiki terus, dan kita akan perbaharui terus video-video yang ada di channel Unama. Oke, silakan di-share ke teman-temannya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan kami bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.